warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur semua, salam sejahtera. Semoga kita dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Hari ini kita mau berkunjung ke tempat pembibitan gurame dan nila Misarjo. Ini adalah episode lanjutan dari video kemarin. Gimana kunjungan saya hari ini? Ikuti video dari saya. Mas ganteng itu lagi nyeser panen ikan ukuran 46, 57, 68, 79. Jadi beliau ini pendeder, jadi panennya tetap panen ikan kecil, bukan ikan besar. Nah, terus untuk menyamakan size, beliau mensortir dengan bak sortir sesuai dengan ukuran, mau ukuran 46, 57 atau 68 atau 79. Nah, ini mulai beliau lagi mau nyortir. Ikannya bagus-bagus, ini jenis nila Bangkok. Bisa dilihat dari warnanya yang agak pink-pink. Nah, kemudian diangkat. Ya. Ikannya juga sehat-sehat. Gemuk-gemuk. Ini terahnya terah nila Bangkok. Warnanya agak pink-pink gitu. Nah, kemudian ikan ini nanti didistribusikan ke petani-petani beliau. Kalau hari kemarin kita membahas tips dari beliau tentang budidaya ikan di air tenang. Hari ini kita akan membahas tips dari beliau tentang bagaimana caranya memilih bibit, kondisi kolam, dan menebar bibit. Nah, yang pertama harus kita perhatikan packing yang benar. Nih, beliau making satu plastik ini ukuran ikan 5 sampai 7 cm, diisi ikan sekitar maksimal 300 ekor, kemudian dikasih oksigen, dan jangan sampai oksigen ini lewat dari 4 jam. Usahakan supaya aman. Ya, begini caranya, kasih oksigen. Panjenengan bisa saksikan. Hal yang kedua, dalam kita membeli ikan untuk dibudidaya atau kita pelihara, yang harus kita perhatikan adalah kondisi bibit ikan. Kondisi bibit ikan sehat atau tidak, bagus atau tidak secara bodinya, gemuk atau tidaknya, terus terahnya kita pun harus tahu terah atau sumber atau indukan ikan tersebut, karena terah ini juga sangat berpengaruh dalam keberhasilan kita budidaya ikan. Ya, kita tahu ikan sehat, packingnya benar, asal indukannya bagus, kita harus pakai manajemen pakan. Nah, untuk kolam air tenang kita memakai manajemen pakan 3% dari biomasa atau berat badan ikan. Karena apa? Karena air tenang sisa kotoran pakan tidak terurai alias ngendap di bawah. Makanya di episode sebelum ini sudah saya jelaskan harus sering ganti air. Nah, memang sistem air tenang ini tidak perlu alat, tapi menurut saya agak kurang simpel dalam budidaya, karena ikan juga bertumbuh. Kenapa tumbuhnya lama? Karena pasokan oksigen minim di dalam kolam, hanya menunggu oksigen dari hasil fotosintesis di siang hari. Nah, kemudian untuk syarat kolamnya sendiri, kolam harus terkena sinar matahari 30% dari seluruh luas kolam dan minimal 3 jam dari 1 kali 24 jam. Kalau seandainya panjenengan ingin dikasih peneduh, baik itu waring, paranet, ataupun tumbuhan air, itu harus 30%, hanya 30% dari luas kolam saja. Jadi tidak boleh semua. Karena kalau dikasih tanaman air, baik itu enceng gondok maupun apu-apu, tanaman air tersebut bukan mengeluarkan oksigen, tapi justru malah menyerap oksigen dan efeknya sangat tidak bagus untuk ikan. Dan ketika tanaman air terlalu banyak, ikan bisa mati.
Terus syarat kedua untuk kolamnya yaitu airnya diendapkan selama minimal 2 kali 24 jam kalau untuk kolam yang sudah pernah dipakai. Kalau untuk kolam baru minimal 1 minggu. Oke, panjenengan pahami. Terus cara yang ketiga, setelah bibit sampai di kolam, di dalam plastik itu direndam dulu di air minimal 15 menit untuk menyesuaikan antara suhu di dalam plastik dengan suhu di dalam kolam. Nah, panjenengan lihat. Nah, itu di dalam plastiknya dikasih air di kolam dulu supaya ikan tidak kaget, kemudian kita tabur pelan seperti itu. Nah, setelah ikan ditabur, ikan harus dipuasakan selama 1 kali 24 jam baru dikasih makan. Nah, demikian tips dari saya, dari Mas Sarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.